Halo, apa kabar rekan-rekan semuanya? Selamat berjumpa lagi dengan Aska Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mempersembahkan video bagian 4 yang berjudul Mendesain PLTS Off-Grid. Ini adalah video dari rangkaian video-video sebelumnya yang bertemakan Mari Belajar PLTS. Pada sebelum menonton video bagian keempat ini, saya sangat menyarankan rekan-rekan untuk menonton bagian 1 dan bagian 2 terlebih dahulu untuk memberikan basic knowledge sehingga bisa mempermudah pemahaman pada saat menonton bagian keempat ini. Di bagian keempat ini, mendesain PLTS Off-Grid akan saya berikan contoh desain, 3 buah contoh desain. Contoh yang pertama adalah mendesain PJUTS, penerangan jalan umum tenaga surya. Ini adalah contoh aplikasi PLTS Off-Grid yang paling sederhana dan simpel. Contoh yang kedua, mendesain PLTS Off-Grid skala rumah tangga 5 kW peak. Dan yang ketiga, mendesain PLTS Off-Grid skala menengah 12 kWp. Ini di contoh kedua, kita akan menggunakan inverter 3-in-1. Dan untuk mendesain yang contoh ketiga, dengan memanfaatkan desain yang kedua, kita bisa meningkatkan lagi untuk membuat desain yang contoh ketiga. Nah, ini dengan bisa mendesain contoh 2 dan contoh 3, selanjutnya rekan-rekan bisa melanjutkan lagi desain PLTS Off-Grid yang lebih besar lagi. Sebab ini adalah kita nanti akan mengaplikasikan inverter off-grid 3-in-1 yang bisa diparalel. Sehingga dengan paralel nanti bisa mendapatkan output yang besar. Langsung saja pada contoh yang pertama, kita mendesain PJUTS, penerangan jalan umum tenaga surya. Informasi yang kita dapat sebelum mendesain adalah PJU ini menggunakan lampu LED 60 watt. Nah, setiap kita mendesain, yang pertama perlu kita ketahui adalah beban. Berapa bebannya dan berapa energi dari beban tersebut ya. Ini setiap mendesain kita tarik dari belakang dulu, dari beban. Oke, selanjutnya kita menghitung kebutuhan energi. Karena ini lampu jalan sehingga lamanya penyalaan lampu jalan tersebut sudah fix ya, yaitu dari jam 6 sore hingga jam 6 pagi. Artinya 12 jam lampu tersebut akan nyala. Nah, sehingga berapa energinya? 60 watt tersebut lampu dikalikan 12 jam menghasilkan 720 Wh, atau kalau dijadikan kWh dibagi 1000, 0,72 kWh. Selanjutnya menghitung kebutuhan solar panel. Nah, nih untuk menghitung kebutuhan solar panel seperti pada pelajaran sebelumnya, yaitu di bagian 3 ya. Caranya konsumsi energi per hari tersebut dibagi 3. Nah, ini untuk off-grid, ini jam efektifnya kita buat kecil, 3. Ini berbeda dengan pada saat mendesain PLTS rooftop solar panel ya. Rooftop solar panel itu kan aplikasi PLTS on-grid. Saya menggunakan angka jam efektif itu di angka 3,5. Karena PLTS on-grid tersambung dengan PLN, sehingga pada saat matahari itu tidak muncul-muncul, artinya energi yang dihasilkan kecil ya karena mendung, itu masih terbantu dengan adanya PLTS dengan jaringan grid. Nah, kalau PLTS off-grid ini sama sekali tidak terhubung dengan PLN, sehingga kita harus memikirkan kehandalan sistemnya ya. Nah, untuk menjaga kehandalan sistem itu saya menggunakan angka jam efektif itu 3, yaitu jangan sampai lampu itu harus menyala sampai jam 6 pagi, tetapi di tengah jalan karena kehabisan energi lampu tersebut mati. Lah, itu kehandalannya yang kurang. Makanya saya menggunakan untuk PLTS off-grid itu menggunakan jam efektif itu 3 dalam mendesain. Nah, di sini sehingga solar panel yang digunakan adalah energi yang diperlukan oleh lampu tersebut 720 Wh dibagi 3 jam, yaitu 240 Wp. Nah, ini beda dengan yang on-grid kan. Kalau on-grid 3,5, sehingga solar panel yang diperlukan oleh on-grid
dibagi 3,5 artinya lebih kecil. Nah, kalau off grid ini dibagi 3 menjadi 240 WP gitu ya, ada bedanya. Terus 240 WP ini kita bisa menggunakan 2 buah solar panel, 2 kali 120, bisa menggunakan 1 buah solar panel, tergantung nanti di dalam mendesain tergantung matching dengan inverternya sama baterainya. Terus kemudian menghitung kapasitas baterai. Nah, untuk mendesain PLTS off grid saya selalu menggunakan desain DOD 30%. Artinya untuk menjaga lifetime baterai sehingga umur baterai itu panjang. Memang agak sedikit mahal ya, kapasitasnya harus besar. Karena DOD, Deep of Discharge di pelajaran sebelumnya, kalau 30% berarti kapasitas baterainya itu ya hampir 3 kalinya ya, dari 3 kali lebih dari energi yang dipakai. Ya ini kita menghitung DOD adalah energi beban dibagi kapasitas baterai. Nah ini DOD 30%. Nah kita bagaimana menghitung kapasitas baterai? Ini kebutuhan energinya tadi 720 Wh dibagi 30%. Nah kita dapatkan angka kapasitas baterainya 2400 Wh. Ini lumayan gede ya, karena hampir 3 kali dari energi yang diperlukan oleh beban. Namun karena yang diambil energinya hanya 30%-nya saja, masih menyisakan 70% ya di dalam baterai tadi, kapasitas baterai, sehingga umurnya panjang. Ini juga merefer kepada pelajaran sebelumnya. Nah, dari 2400 Wh, ini kita jadikan satuan VAH juga bisa ya, volt ampere hours. Ini kita bisa mendesain atau menentukan baterainya. Baterainya dari 2400 itu Wh itu bisa 12 volt 200 Ah. Kalau ini menggunakan 1 buah baterai, di sistem baterainya 12 volt. Namun jika menggunakan 2 buah baterai atau menggunakan sistem 24 volt, maka 2 kali 12 volt 100 Ah. Jadi dari sini kita melihat bahwa menggunakan 2 baterai yang dihubungkan secara series dan sistemnya 24 volt. Ini tergantung kita nanti mendesainnya kayak gimana ya. Tapi artinya 2 option ini sudah kita dapatkan dari hasil penghitungan kapasitas baterai. Nah, di dalam pendesainan ini ada 2 hal penting, yaitu jam efektif yang kita buat dan juga DOD yang kita tentukan. Nah, ini berbeda-beda untuk setiap desainer. Mungkin saya yang mendesain dengan angka 3 dan DOD 30% ini berbeda dengan desainer lainnya. Ini dengan mempertimbangkan faktor kehandalan. Jadi nanti rekan-rekan pada saat tahu ada spesifikasi PJU TS ini, berapa sih jam efektif yang dipakai dan berapa sih DOD yang dipakai dalam mendesain PJU TS itu. Nanti kelihatan kalau misalkan jam efektifnya kok gede, wah berarti desainer itu memang tidak mempertimbangkan kehandalan sistem, tapi ya karena memperirit biaya kayak gitu ya. Terus kemudian DOD-nya, bahkan saya sering menemuin DOD itu disetting 80%, jadi hampir 80% energi dari baterai itu terkuras habis untuk kebutuhan energi. Itu efeknya cepat umur baterai gitu ya. Bedanya ada 2 beda hal ini yang sangat penting pada saat nanti membandingkan antara desainer satu dengan desainer yang lain. Oke, selanjutnya ada informasi penting tadi, solar panel 240 WP. Nah, kita langsung tembak aja menggunakan 2 buah solar panel dengan spesifikasi ini ya. Ini banyak kita dapatkan di pasaran ya. Ya, satu hal lagi, spesifikasi elektrik solar panel di dalam mendesain yang penting itu adalah open circuit voltage dan short circuit current. Nah, ini dari speknya kita dapatkan 21,5 dan arusnya itu 7,65. Nah, di sini 2 buah solar panel kalau dihubungkan secara seri maka tegangannya akan menjadi besar, yaitu 21,5 volt kali 2, arusnya tetap 7,65. Nah, ini menggunakan baterai, 2 buah baterai ini kita putuskan ya. Jadi sistem baterainya itu 24 volt. Nah,
mampu mengalirkan arus keluaran dari baterai 60 watt dibagi tegangan. Tegangan baterainya kan 24 volt, sementara daya beban 60 watt. Sehingga arus yang mengalir dari baterai ke beban nantinya 2,5 ampere ini. 2,5 ampere. Terus kemudian dari solar panel ke solar charge control itu berapa? Itu 7,65 ampere. Karena arus maksimum yang dikeluarkan oleh solar panel itu adalah 7,65. Nah, berbekal informasi penting ini, kita akan mencari solar charge control yang sesuai. Nah, ini ada beberapa solar charge control. Ada 1, 2, 3, 4 ya. Nah, dengan kita harus menentukan mana yang sesuai atau yang matching dengan yang di-requirement-kan oleh sistem yang telah kita pilih ini. Yang pertama, rate nominal system voltage-nya itu 24. Nah, artinya di sini 4 buah solar charge control ini auto work untuk 12 atau 24, artinya 4-4-nya ini bisa dipakai semua. Terus kemudian arus yang mengalir itu dari baterai di sini ada 10, 20, 30, 40, padahal kita hanya butuh 2,5 ya. Jadi kita pilih yang kecil pun juga masih bisa, ini 10 ampere nih paling kecil dari 4 yang ada ini. Terus kemudian rate load current, nah ini 2,5 ampere juga ini. Rate baterai current ini untuk ngisi cas itu 10 ampere, padahal kita ngisi cas dari solar panel itu adalah 7,65 ampere. Sehingga masih masuk ya di bawah 10. Nah, ini untuk bebannya itu kita cuman 2,5 ampere dari baterai ke beban. Nah, ini padahal maksimumnya itu 10 ampere. Terus kemudian max PV open circuit. Jadi tegangan terbesar, tegangan open circuit tadi solar panelnya 150 volt. Nah, kita 2 buah solar panel yang kita seri itu 43 volt. Jadi memenuhi spesifikasinya. Nah, untuk MPP voltage range-nya itu antara baterai voltage-nya itu 2 sampai 108 ya, 2 sampai 108 MPP voltage range. Jadi tegangan solar panelnya itu antara 2 sampai 108. Nah, di sini kita 43 ya. Jadi masuk juga. Terus kemudian maksimum PV input power-nya untuk sistem 24 itu 260, untuk sistem 12 itu 130. Kita menggunakan sistem baterai 24 volt, artinya solar panel maksimum 260 dan ini memenuhi persyaratan. Kita menggunakan 240 WP solar panel. Nah, dari situ coret-coretan selanjutnya ada solar panel, solar charge control dan baterai kurang lebih seperti ini. Jadi 2 buah solar panel tadi 240, yang mana terdiri dari 2 buah solar panel yang 120 dihubungkan dengan seri. Nah, ini maksimum arus yang dikeluarkan oleh solar panel ini 7,65 ke arah sini ya, pada saat ngecas ini, pada saat di output, terus kemudian ngecas baterai. Nanti 7,65, persyaratannya ini 10, masih memenuhi syarat. Nah, baterai ini 2,5, dari baterai ke beban 2,5, ini juga 10 ampere. Nah, inilah hasil desain kita untuk PCUTS. Nah, ini rekan-rekan bisa selanjutnya bisa belajar sendiri untuk mendesain bagaimana kalau lampu PCU-nya itu 100 watt atau lebih terang lagi 120 watt itu misalkan LED 120 watt. Jadi berapa kebutuhan baterai yang dipakai dan berapa juga solar charge control yang akan digunakan. Selanjutnya contoh kedua, kita akan mendesain PLTS off grid skala rumah tangga 5 kWp atau 5000 watt peak solar panel. Informasi yang kita dapatkan, kebutuhan energi per hari 15 kWh. Tegangan AC 220 volt 1 fasa dan daya listrik 4400 watt. Dari informasi ini kita akan mendesainnya. Yang pertama, menghitung kebutuhan solar panel. Nah, ini kebutuhan energinya 15 kWh. Dengan didasarkan pada data ini kita akan menghitung solar panelnya.
yaitu konsumsi energi per hari tersebut dibagi 3. Ini sekali lagi kita menggunakan jam efektif itu 3 karena ini desain PLTS off grid. 15 kWh dibagi 3 sama dengan 5000 watt peak solar panel. Nah, ini sudah kita hitung kebutuhan solar panelnya 5000 watt peak. Terus kemudian selanjutnya kita menghitung kapasitas baterai. Nah, ini seperti yang sudah dibahas tadi, bahwa saya menggunakan DOD 30%, DOD baterai 30% untuk memperpanjang usia baterai. Nah, di sini kapasitas baterai yang kita perlukan yaitu kebutuhan energi dibagi 30%. Kita lihat rumus DOD 30% itu adalah energi beban dibagi kapasitas baterai, sehingga kapasitas baterainya kebutuhan energi bagi 30%-nya. Sehingga 15.000 WH ini dibagi 0,3 ya, 30% dan 0,3 menjadi 50.000 WH atau setara dengan, atau kalau dijadikan kWh ya 50 kWh. Nah, ini kapasitas baterai yang harus kita siapkan. Sementara energi baterai yang dipakai adalah 15.000 ya, sepertiganya lah, 30%-nya lah. Nah, ini di pelajaran-pelajaran sebelumnya juga kita telah bahas bahwa dengan DOD 30% itu bisa memperpanjang usia baterai. Nah, ini menggunakan baterai VRLA ya, lead acid atau gel baterai. Nanti kalau menggunakan lithium baterai itu memang mahal, tapi masih jarang digunakan dalam aplikasi PLTS karena sangat mahalnya itu ya. Kalau lithium mungkin bisa DOD-nya 80 atau 90% ya. Tapi di dalam seluruh pelajaran yang saya sampaikan di video-video ini, saya masih mengasumsikan menggunakan baterai VRLA atau baterai gel ya. Selanjutnya kita akan menentukan solar panel dan inverter. Tentunya dua komponen ini saling saling tergantung ya. Jadi kita harus memilih-milih ya data-data inverter apa yang akan kita gunakan dan solar panel apa yang akan kita pakai. Nah, di sini kita dapetin data-data beberapa solar panel, 355 watt solar panel, 360 sampai 375 watt solar panel. Nah, mana yang akan kita pakai jika kita menggunakan total solar panel itu 5000. Contoh ini, kita akan menggunakan 375 watt solar panel. Jadi 5000 dibagi 375 itu kurang lebihnya ya nggak bisa dapat pas ya, nggak bisa nilai pas ya. Kalau dengan pembagian kalkulator sih 5000 dibagi 375 akan menghasilkan 13, berapa ya, nggak mungkin kan ada solar panel 13, berapa. Jadi ya antara kalau nggak 13 ya 14 lah ya. Jadi 5000 watt itu plus minus. Terus kemudian inverter kita lihat di sini, ini ada 2 buah inverter di mana data yang kita dapatkan di sini adalah sistem baterai 48 volt ya. Nanti akan kita desain baterai itu, nanti selanjutnya kita akan desain baterai 48 volt berarti. Terus kemudian di sini power yang keluar itu 5000 watt. Artinya sudah sesuai. Tadi yang di requirement kan itu 4400 watt ya. Ini bisa keluar 5000 watt. Berarti lebih banyak, lebih besar daripada yang diinginkan. Nah, ini solar, untuk bagian solar charger maksimum PV array, maksimum solar panelnya itu 6000 watt. Padahal kita akan menggunakan sekitar 5000 watt, jadi bisa cukup lah ya. Artinya bisa dipakai untuk inverter ini. Terus kemudian maksimum DC voltage-nya dari solar panel itu 450 volt ya. Dan arusnya dari solar panel itu maksimum 100 ampere, besar sekali ini. Nah, oke. Kalau kita menggunakan 375 watt solar panel ini, dari data
teknis elektriknya itu tegangan maksimum 41,12 dan arusnya maksimum itu 11,59. Berarti kalau kita kalikan 14, kita hubungkan seri 41 volt dikalikan 14 akan lebih dari 450 volt, sehingga kalau di seri semuanya nggak mungkin. Maka pilihannya adalah di seri dan paralel 2 ya. Kalau paralel 2 berarti jumlah solar panelnya itu harus genap ya, nggak mungkin 13 solar panel. Jadi ya tadi hasilnya 5000 dibagi 375 itu 13, berapa, jadi ya kita buatkan 14 lah. Kalau 14 dibuat paralel dibagi 2 berarti 7 ya, ada seri 7 terus dibuat paralel 2, sehingga kalau dibuat paralel 2 berarti arusnya double ya, 11,59 dikalikan 2 masih berkisar antara 22 atau 23 lah, 23 ampere. Padahal di sini spesifikasi inverter 100 ampere. Oke, masih cukup kalau di paralel 2. Kalau di seri 7 tadi ya, kita 7 41,12 dikalikan 7 masih di bawah 450. Nah, itulah pada saat kita desain itu kita harus punya bayangan seperti itu ya. Kalau bisa dicoret-coret di dalam note lah. Nah, coret-coret itu bisa kita tuangkan. Nah, kita seperti ini ya. Jadi solar panel yang kita pakai akhirnya 7 di seri, terus kemudian diparalelkan. 7 seri 2 paralel ya. Nah, kalau kita menghitung berapa tegangan kalau di seri 7 itu tegangannya akan menghasilkan 288 volt. Sementara arusnya ini 11,59, kalau di paralel 2 ya 23,18. Nah, kita tengok lagi spesifikasi inverter masih memenuhi persyaratan atau tidak di dalam desain kita ini. Nah, sekali lagi kita cek sistem baterai 48 volt, nanti akan kita bahas di bagian untuk menentukan baterai. Terus outputnya 5000 watt ya, 5000 watt berarti sesuai dengan requirement-nya 4400 watt ya outputnya. Terus maksimum solar panel 6000 lah, kita menggunakan 14 buah solar panel 375 watt ya, sehingga total solar panel yang kita pakai 5250 WP, ini memenuhi syarat. Terus arusnya, sebelum arus ini tegangan DC-nya 450 maksimal solar panel ya. Kita dengan kombinasi 7 seri 2 paralel ini output tegangannya 288, ini di bawah 450. Dan maksimum solar charge current-nya itu 100 ampere, padahal dengan rangkaian seperti ini arusnya 23,18 maksimumnya, sehingga memenuhi persyaratan. Dan di sini number of MPPT-nya itu hanya 1 masukan, ini kita 1 masukan. Jadi untuk sementara desain kita seperti ini ya. Selanjutnya menentukan baterai. Di informasi inverter tadi disebutkan bahwa inverter yang akan kita pakai itu menggunakan sistem baterai 48 volt. Dan sebelumnya dalam perhitungan kita yaitu kita akan menggunakan kapasitas baterai 50.000 Wh. Sehingga jika menggunakan baterai 2 volt dan harusnya pasti di seri 24 ya. Nah, berapa AH setiap satu baterainya tersebut? Nah, dengan persamaan ini kita bisa menghitung satu baterainya itu 1042 AH. Jadi setelah kita tahu kebutuhan kapasitas baterainya 1042 AH ini, kita lihat katalog baterai untuk baterai 2 volt ya. Ternyata di katalog baterai 2 volt itu 1042 AH tidak ada. Yang ada hanya 1000 AH dan 1200. Sehingga kita harus memilih 1000 AH atau 1200. Jika kita menggunakan 1000 AH, maka kapasitas baterainya itu 48.000 Wh. Lebih kecil dari yang kita perhitungkan. Kalau menggunakan 1200 AH, maka kapasitasnya akan gede. Nah, kapasitas gede itu mengakibatkan DOD-nya semakin bagus ya. DOD deep of discharge-nya nilainya
semakin kecil ya, 26%. Artinya umur baterai semakin panjang, namun investasinya juga akan semakin membengkak karena yang mestinya 1042 Ah kita menggunakan 1200 Ah. Nah, dari sinilah kita sebagai engineer harus pintar-pintar memilih antara faktor ekonomis, faktor umur baterai, dan kehandalan sistem. Nah, dengan banyak pertimbangan itu, nah bagaimana kalau 1000 Ah? 1000 Ah kapasitas baterainya menjadi 48.000. Ini lebih kecil sedikit daripada yang perhitungan awal. Dan DOD-nya pun juga angkanya meningkat dari 30% yang kita setting ini menjadi 31,25. Namun harganya pun juga mungkin lebih murah ketimbang, bukan mungkin ya, ini harganya jelas lebih murah ketimbang kita menggunakan 1200 Ah. Kita bayangin aja, satu baterai harganya ya lebih mahal, apalagi jika dikalikan 24 baterai tersebut ya. Sehingga masih bisa diterima lah jika kita menggunakan 1000 Ah baterai yang dengan kapasitas 1000 Ah ini. Meskipun DOD-nya menjadi sedikit naik 1,25% dari yang kita setting awal 30%. Nah, kesimpulannya kita menggunakan baterai 2 volt 1000 Ah sebanyak 24 buah. Nah, akhirnya final desain kita ya seperti ini ya. Ini solar panelnya 7 kita seri dan 7 berikutnya kita paralel. Jadi 7 seri 2 paralel. Inverter off grid 3-in-1-nya seperti ini ya. Dan di sini sistem baterainya itu 2 volt 1000 Ah sebanyak 24. Sehingga total DC baterainya itu tegangannya 48 volt dengan 1000 Ah. Nah, selanjutnya di bagian output inverter 3-in-1 ini bisa menghasilkan tegangan AC 220 volt 6000 watt. Karena maksimum dari inverter ini memang 6000 watt ya. Nah, yang yang diminta dari informasi awal itu bisa menghasilkan 4400 watt sehingga memenuhi persyaratan. Inilah desain akhirnya dari PLTS off grid skala rumah tangga 5000 WP. Selanjutnya pada contoh ketiga ini kita akan mendesain PLTS off grid skala menengah 12.000 WP ini ya. 12.000 WP. Nah, kebutuhan energi ini requirement-nya ya, kebutuhan energi per hari itu 36 kWh. Lebih tinggi, jauh lebih tinggi dari yang contoh 2 tadi ya. Contoh 2 15, ini 36, 2 kali lipat lebih. Nah, tetap masih menggunakan satu fasa dan daya listriknya 7.700 watt. Nah, kita pertama tetap sama seperti di contoh 2, itu menghitung kebutuhan solar panel. Ini solar panelnya 36 kWh dibagi 3, 12.000 solar panel. Ini 12.000 solar panel nih kita akan menggunakan. Terus kapasitas baterai yang akan kita gunakan dengan DOD 30%. Nah, kita perhitungannya 36.000 Wh ini bagi 30%. Mendapatkan hasil 120.000 Wh atau kalau dijadikan kWh 120 kWh. Nah, tetap menggunakan contoh desain yang kedua, kita menggunakan solar panel yang sama dan inverter yang sama. Langsung kita loncat karena penjelasannya sama seperti di contoh yang kedua sebelumnya. Nah, ini pada contoh 2 kita menggunakan 7 buah seri dan 2 paralel. Karena inverternya ini masih mampu, satu inverter itu mampu menggunakan solar panel 6000, maka kita tambahkan satu lagi di serinya dan satu lagi di seri keduanya. Jadi kita menggunakan 8 buah solar panel 375 watt ya, dan di seri yang keduanya kita menggunakan juga 8 buah. Jadi totalnya 16 kali 375 pas 6000 WP ini ya. Ini masing-masing untuk satu inverter off grid ini menghandle 6000
WP solar panel. Nah, ini perhitungannya pun jadi berubah ya, tegangan outputnya kalau 8 seri dan 2 paralel itu menghasilkan 329 volt, masih tetap sesuai dengan inverter, spek inverter. Itu spek inverter itu 450 volt ya. Keluaran dari solar panel ini masih 329. Terus kemudian kita karena yang diinginkan adalah 12.000 solar panel, 12.000 watt solar panel ya, kita bisa menggunakan 2 buah inverter ya. Tapi sebelumnya kita untuk menentukan baterai dulu. Baterai tadi informasinya juga 48 volt inverter. Kita menggunakan inverter yang dimana sistem baterai 48 volt, sehingga kapasitas 120.000 Wh baterai ini berapa Ah setiap satu baterainya. Ini dari perhitungan ini kita bisa menentukan kapasitas satu baterainya tuh 2.500 Ah, dan di katalog atau di apa ini maker baterai untuk baterai 2 volt 2500 Ah pun juga tersedia ya, sehingga kita pilihan kita menggunakan baterai 2 volt 2500 Ah sebanyak 24 buah. Nah, selanjutnya ini tadi kita udah mendesain satu buah inverter dengan 6000 WP solar panel. Nah, kalau kita mau menggunakan 12.000 solar panel ya, kita inverter kita 2 buah dan dihubungkan secara paralel seperti ini ya. Jadi solar panel yang digunakan totalnya 6.000 dan 6.000 di masing-masing blok inverter 1 dan inverter 2 ya ini ya. Terus kemudian baterainya sistem baterainya 2 volt 2500 Ah seperti ini ya. Nah, ini di paralelnya untuk baterai dari inverter 1 dan inverter 2 di paralel, dikoneksikan ke baterai bank. Terus kemudian outputnya diparalelkan juga, output line dan netral ini warna coklat dan biru ini juga diparalelkan, sehingga bebannya ini ya, masing-masing inverter itu bisa menghasilkan output 6000 watt, sehingga kalau 2 di paralel seperti ini akan menghasilkan total 12.000 watt. Ini sudah sesuai dengan yang di requirementnya outputnya 7.700 watt ya. Terus kemudian selain hubungan seperti ini, koneksi seperti ini, ada lagi koneksi yang tidak saya gambarkan di sini ya, yaitu untuk sistem paralel 2 buah inverter. Itu kita lihat dari petunjuk makernya, ada koneksi paralel connection ya, jadi paralel komunikasi lah. Di bagian bawah dari inverter itu ada seperti colokan serial ya, ini harus dihubungkan seperti ini ya. Jadi ada 4 buah kabel yang memang dari makernya udah disediain ya, tinggal kita colok sini gitu ya. Yang hijau itu ada 2 buah, yang merah juga ada 2 buah. Dan dari guidance makernya pun juga koneksi seperti ini ya. Nah, ini sebetulnya inverter 3-in-1 plus bisa dikoneksi ke jaringan PLN namanya hybrid, tapi kita fokuskan untuk membahas PLTS off grid, sehingga tidak saya tambahkan penjelasan untuk yang hybrid ya. Jadi sebetulnya memang ada fungsi lain lagi disambungkan ke PLN ya. Nah, ini inverter ini bisa diparalelkan hingga 6 buah dengan koneksinya seperti ini paralel ya. Jadi kalau masing-masing inverter ini bisa menghandle 6.000 watt solar panel, maka kalau kita paralel 6 seperti ini, kita bisa menggunakan sebanyak
6.000 kali 6 solar panel ya, jadi 36.000 solar panel dan akan menghasilkan daya. Setiap inverternya pun juga akan bisa mengeluarkan output daya 6.000 ya, sehingga kali 6 36.000 watt itu bisa dihasilkan dari hubungan paralel 6 buah inverter seperti ini. Jadi contoh desain 2 dan contoh desain 3 bisa memberikan gambaran yang cukup lengkap dan cukup memberikan dasar bagi rekan-rekan untuk mendesain PLTS off grid yang lebih gede lagi. Tadi 5 kWp, 12 kWp, dan ini bisa dilanjutkan kalau mau lebih besar lagi ya di paralel hingga maksimum 6 paralel gitu. Untuk pembelajaran bagian 4 saya akhiri sampai di sini. Jika ada pertanyaan silahkan tulis komentar dan yang pasti akan saya balas semua pertanyaan-pertanyaan. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng untuk dapatkan update-update dari kami di video berikutnya. Sekian, terima kasih.